Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fahri Ramadan. Sekarang saya sedang berada di greenhouse. Greenhouse BB Biogen Pak ini ya. BB Biogen Balit Bangtan atau Balit Bangtan Bogor. Sekarang di sini saya sedang bersama Bapak Ali, Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Ali ini adalah seorang peneliti dari BB Biogen Balit Bangtan Bogor yang sekarang tengah meneliti tentang rumput hijauan pakan ternak Pak ya. Sebagai hijauan pakan ternak. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang penelitian yang sedang dilakukan? Oke, terima kasih atas kunjungannya ke rumah kaca BB Biogen ini. Nah, yang perlu Bapak ucapkan itu kepada kalian generasi muda ya, ini hijauan pakan ternak ini sangat penting karena selama ini kita tertuju hanya kepada bagaimana meningkatkan populasi daripada sapi saja, ataupun umumnya umumnya adalah hewan-hewan ruminansia itu bagaimana populasinya biar banyak, tapi lupa dengan kepentingan pakannya, yaitu hijauan pakan ternak, di mana ketentuan daripada para pakar, para ahli yang mengatakan bahwa persentase daripada hijauan ini sangat tinggi untuk setiap individu daripada ternak ruminansia. Ini lebih kurang minimal 10% dari berat badan untuk setiap hari untuk pakannya. Nah, ini kita mencoba memperbaiki bagaimana kandungan mutu daripada hijauan ternak. Selain daripada mutunya, kita juga mengarah kepada produktivitasnya, di mana selama ini yang kita tahu bahwa rumput gajah merupakan salah satu primadona hijauan pakan ternak karena produktivitasnya sangat tinggi. Namun demikian, rumput gajah ini mempunyai, yang sudah ada ini mempunyai kelemahan, di mana Bapak bisa katakan bahwa generasi pertama daripada rumput gajah yang ada di Indonesia itu adalah kultivar Hawaii dan Afrika. Ini merupakan rumput gajah yang sudah lama diintroduksi ke Indonesia. Mungkin kalau tidak salah itu sudah dari zaman Belanda sudah ada. Namun demikian kandungan proteinnya masih rendah, lebih kurang rata-rata dari informasi yang banyak kita baca itu adalah lebih kurang 7%. Kemudian muncullah generasi kedua rumput gajah, yaitu kultivar Taiwan. Kemudian juga muncul yang odot, di mana untuk kultivar Taiwan itu produktivitasnya cukup tinggi. Kandungan proteinnya juga lumayan tinggi, 10% rata-rata, sehingga yang banyak selama ini sebelum muncul yang baru-baru yang digunakan ini adalah kultivar Taiwan karena produktivitasnya juga tinggi, proteinnya juga tinggi. Namun demikian, kelemahan daripada kultivar Taiwan ini dikatakan di literatur, para ahli juga mengatakan bahwa dia kurang toleran terhadap kekeringan, di mana permasalahan daripada industri daripada penggemukan sapi potong di Indonesia bukan hanya penggemukan saja yang ada di bisnis-bisnis atau usaha-usaha, tapi juga ternak-ternak sapi potong yang ada di rakyat-rakyat, karena 90% itu ternak sapi potong itu adalah di di rakyat kecil yang mempunyai 1 sampai 5 ekor sapi. Itu juga mereka bukan untuk sengaja untuk diusahakan sebagai untuk penggemukan, tetapi merupakan sebagai celengan buat mereka apabila pada saat tertentu mereka butuh uang, anak kuliah ataupun ada yang menikah, ini dijual kemudian digunakan untuk biaya tersebut. Nah, untuk itu maka kita mengharapkan adanya suatu generasi baru rumput gajah ini yang mempunyai produktivitas tinggi, juga proteinnya juga tinggi. Karena ini sangat ditentukan, dan salah satunya juga bagaimana untuk adaptasinya di lahan-lahan kering. Karena pada dasarnya, pada umumnya bahwa ternak-ternak sapi
yang ada di Indonesia adalah umumnya berada di daerah-daerah yang beriklim kering seperti di NTB, NTT, Jawa Timur yang yang iklim kemaraunya panjang. Nah, untuk itu kami dari tim kerjasama dari kami sendiri BB Biogen, kemudian IPB Fakultas Peternakan dengan Profesor Panca, kemudian dengan Unpad dengan Dr. Mansur, kemudian dari Balitnak, dan kami melakukan suatu penelitian bagaimana untuk memperoleh rumput gajah yang baru. Nah, dari situ kami berdiskusi sebagai bahan tanaman yang digunakan untuk perbaikan ini adalah kita yang rumput gajah Taiwan ini, karena mempunyai produktivitas tinggi dan proteinnya juga termasuk tinggi. Setelah dilakukan aklimatisasi, kita lihat perkembangannya, pertumbuhannya, kemudian kita lakukan pengamatan dan kita seleksi mana-mana kira-kira berdasarkan morfologi yang kita seleksi lebih lanjut. Salah satu arahnya itu adalah untuk memperoleh rumput gajah yang mempunyai sifat toleransi kekeringan. Nah, kita lakukan terpilihlah beberapa galur, kemudian kita lakukan seleksi di rumah kaca menggunakan teknik penyiraman dan tanpa penyiraman. Kita kelengasan tanah juga diukur, bagaimana kandungan airnya selama perlakuan. Nah, dilakukan sampai cekaman itu menurut teman-teman yang sudah para ahli di dalam pakan ternak ini, kami selalu berdiskusi untuk bagaimana kita perlakuannya. Jadi dilakukan cekaman kekeringan sampai 3 bulan. Jadi sampai mati, dikatakan mati secara permanen lah. Jadi bukan hanya layu saja. Jadi dilakukan mati. Nah, kemudian ada beberapa nomor yang masih bisa bertahan, tapi kontrolnya itu dia sudah mati. Nah, kita mau membuktikan mati benar apa enggak. Nah, setelah itu kita lakukan penyiraman. Setelah disiram, nah yang kami katakan itu dia toleran kekeringan, dia masih bisa tumbuh bagus. Sedangkan yang kontrolnya itu adalah yang kultivar Taiwan itu dia sudah tidak mampu lagi tumbuh karena dia mati benar. Nah, dari situlah kita terdapat beberapa galur yang bisa kita jadikan sebagai calon. Nah, kemudian kita seleksi kembali uji adaptasi di lapangan. Nah, uji adaptasi di lapangan kita pilih dari sekian, waktu itu kita lakukan di NTB. Namun demikian di NTB itu kita waktu itu agak gagal, dalam arti gagalnya itu karena ada bencana waktu itu yang letusan gunung aja, sehingga tidak bisa diamati lagi. Namun demikian dari galur-galur yang kita sudah peroleh itu dilakukan uji multilokasi. Kami lakukan multilokasi di NTT di Kupang, kemudian di Jawa Timur Mojosari, dan di Serpong. Dari ketiga lokasi multilokasi itu kita peroleh sebenarnya ada beberapa galur, tapi kita ada 3 yang kita pilih untuk produktivitas yang tinggi. Kemudian juga selain itu juga terus kita mengejar bagaimana mutunya. Ini dari hasil proksimat nanti kandungan proteinnya seperti apa. Nah, dari situ kita peroleh 3 yang akan kita lepas dan sudah kita dalam proses pendaftaran untuk pelepasan varietas. Nah, kita ada 3, satu yang produktivitasnya sangat tinggi namun proteinnya itu waktu kita uji proksimat itu dilakukan di IPB itu 14%. Dan kemudian yang kedua, galur yang pertama itu adalah biogras, yang kedua itu adalah biopropitas, itu produktivitasnya juga masih lebih tinggi daripada kultivar Taiwan kontrolnya itu. Nah, tapi proteinnya itu jauh lebih tinggi, 18%-an. Nah, kemudian ini yang ketiga dia produktivitasnya lebih rendah. Itu dia namun proteinnya mencapai 20. Nah, ini juga kami juga kaget. Uji pertama kami lakukan, sebelumnya kami juga sudah melakukan uji pertama pada saat di rumah kaca, memang banyak yang menunjukkan kandungan proteinnya itu yang
lebih tinggi daripada kontrol, mencapai 15, 17 dan 20 itu. Tapi setelah itu kami lakukan uji di lapang. Namun demikian, setelah itu masih galur kan belum dilepas, digunakan oleh teman-teman yang penelitian kerjasama mereka dengan Asiar, di mana kami hanya memberikan stek-steknya kepada mereka yang nanam, mereka yang uji. Dari laporan yang sudah mereka lakukan, mereka juga menguji Proximat, kandungan proteinnya itu 17,98%. Nah dari situ kami lebih percaya lagi bahwa memang produk kami yang baru ini memang mutu proteinnya juga tinggi. Nah sekarang itu di dalam kegiatan kami adalah bagaimana memperbanyak benihnya atau bibitnya itu, karena merupakan salah satu daripada persyaratan untuk pelepasan varietas itu harus sudah tersedia kebun bibitnya itu ya berapa. Nah kami sudah lakukan di Citayam, alhamdulillah kelihatannya juga pertumbuhannya sangat bagus. Nah ini adalah juga penelitian kami yang berikutnya. Ini adalah membaca itu kami peroleh dari teman peternak di Bali yang mencoba menanam membaca itu. Dia belinya dari bibitnya itu, benihnya itu belinya dari secara online. Kemudian kami lakukan coba untuk meningkatkan produktivitasnya, kita lakukan poliploidisasi dengan koltisin, di mana tanaman-tanaman yang poliploid itu biasanya dia daunnya bisa lebih besar, batangnya lebih besar, bunga lebih besar. Nah diharapkan produktivitasnya juga lebih tinggi. Nah kandungan proteinnya waktu itu kami mencoba, asalnya itu kalau dari informasi di labelnya itu kandungan proteinnya itu mencapai 16%. Ini kami uji kandungan Proximat belum dilakukan. Nah ini nanti mudah-mudahan dari sini, kalau dilihat dari ini ada beberapa keragaman yang muncul, di mana lebih besar batangnya daripada yang lainnya. Nah apakah ini merupakan salah satu nanti calon-calon yang yang bisa nanti diunggulkan dari jenis rumput yang seperti ini. Yang kemudian ini kita mencoba kemarin ini mau membandingkan, kalau biar bisa pada saat kita melihat di tunas gitu ya, pada saat pertunasan dan perakara pertumbuhan. Ini adalah yang kultivar Taiwan itu aslinya. Ini adalah yang Propitas. Nah, ini adalah yang Biogras. Ini adalah yang Nutris, Bionutris. Nah dari sini kelihatan bahwa karena memang yang Taiwan ini kan memang asalnya besar ya. Nah ini yang diperoleh yang dilihat dari sini kan pertumbuhannya ini sama, ini ditanamnya. Ini pertumbuhannya kelihatannya memang lebih bagus yang punya kita, baik itu Biogras dan Biopitas. Namun untuk yang Bionutris lebih kecil, memang dia batang-batangnya juga lebih kecil ya, pertumbuhannya juga, kalau pertumbuhan sih relatif anakannya banyak. Nah ini yang kita coba kemarin, mau membandingkan langsung gitu. Ini juga di polybag yang sama, bagaimana pertumbuhannya. Nah jadi untuk masih banyak sih penelitian yang menantang, yang menarik untuk hijauan pakan ternak ini, karena memang kita sangat pemerintah masih sangat masih istilahnya itu ke depan itu perhatiannya masih sangat tinggi, karena bagaimana kita untuk bisa menswasembada daging gitu ya. Karena selama ini memang Indonesia itu lebih tertarik terhadap daging sapi lokal karena segar daripada daging yang diimpor ya. Karena sudah beku itu ya. Jadi kita masih ada harapannya nanti rumput-rumput yang sudah hasilkan itu nanti bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ya, udah ada beberapa peternak yang sudah menggunakan di Bali, mereka juga sangat senang sekali. Namun demikian hambatan yang pernah kami rasakan, Bapak rasakan itu pada saat kita
nanam pertama rumput itu selalu orang mengoceh, buat apa kok rumput ditanam gitu kan ya, buat apa spesial harus dipelihara, dipupuk. Nah itulah kelemahan daripada hijauan pakan ternak di Indonesia. Kedepannya sih harapannya hijauan tanaman pakan ternak ini juga bisa dibudidayakan dengan baik seperti tanaman-tanaman lainnya untuk mempersiapkan bagaimana ketersediaan daripada hijauan pakan ternak di Indonesia. Mungkin itu yang bisa Bapak ceritakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh ya Pak, Masya Allah. Jadi tadi udah luar biasa, banyak sekali penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh Pak Ali, utamanya di bagian hijauan pakan ternak Pak ya. Dari mulai tadi rumput Taiwan, ada juga rumput membaca, terus rumput ada indigo vera juga, terus bahkan tanaman telang pun rencananya bisa dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Berarti kita jadi saksi juga ya dari Pak Ali yang sedang meneliti berbagai tanaman atau vegetasi untuk vegetasi ya tanaman unggulan yang dihasilkan dari produk-produk lokal. Dan dalam waktu dekat ini insya Allah akan ada pelepasan varietas di 3 galur Pak ya. Tadi di Biograss, Bioprofitas, dan Bionutris. Berarti kita jadi saksi bahwa di sini mari kita sama-sama dukung pertanian dan peternakan di Indonesia dan juga produk-produk lokal agar kita bisa swasembada di bidang pertanian dan peternakan. Semangat terus pertanian dan peternakan Indonesia. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.